رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari tafsir Baghawi, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 228 tentang masalah talak dan iddah. Mutalaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru, dan wanita-wanita yang dicerai dia menunggu selama 3 kali suci. Ini untuk masa iddahnya, tidak boleh menerima pinangan apalagi sampai akad nikah. Selama masa tunggu itu, yaitu 3 kali suci dari haidnya. Salah satu quru. Dan kemarin sudah kita bahas tentang perbedaan ulama tentang makna quru itu sendiri. Imam Syafi'i mengambil makna quru itu suci, sehingga yang maksud salah satu quru itu 3 kali suci. Kalau pendapat yang lain, quru itu adalah haid. Pendapat Imam Auza'i dan sebagainya. Berarti 3 kali suci, 3 kali quru itu berarti 3 kali haid menurut pendapat bagian ulama. Dengan mazhab Syafi'i, salah satu quru itu maknanya 3 kali suci. Sehingga dia tidak akan lepas dari iddahnya sampai selesai 3 kali suci dan haid ketiga. Ini haid suci, ya, suci ya, suci dia jatuhkan talaknya pada saat suci, kemudian datang haid pertama, kemudian suci kedua, kemudian haid lagi yang kedua. Kemudian suci lagi yang ketiga, kemudian haid ketiga. Ketika haid ketiga itu sudah jatuh, sudah hilang iddahnya. Jika masuk ke haid ketiga itu berarti kan sudah 3 kali suci. Masuk ke haid ketiga kan berarti sudah 3 kali suci. Itu hilang iddahnya hilang. Sehingga kalau iddahnya habis, otomatis si suami tidak bisa merujuk lagi. Harus menikah baru, harus akad baru kalau dia ingin kembali. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang asal muasal quru itu sendiri, dari mana asalnya quru. Al-Qur'an itu dari mana asalnya? Waqtalafu fi aslih. Mereka berbeda pendapat tentang asalnya quru itu. Waqala Abu Amr bin Ala wa Abu Ubaidah huwal waqtu limaji'i syai' wa dhahabi. Quru itu adalah waktu untuk datangnya sesuatu dan perginya sesuatu. Yuqalu raja'a fulan li qari'ihi wa li qari'ihi ay li waqtihi. Jadi pulang fulan pada qur'nya, jadi pada waktunya, maksudnya alladzi yarji'u bi, waktu di mana dia pulang. Wa hadza qari'ur riyah ay waktu hububi. Ini qari'ur riyah maksudnya adalah qari' itu ay waktu hububi, waktu bertiupnya angin, waktu datangnya angin. Qala Malik Ibnu Harith Al-Hudali
Malik bin Harith al-Muzali berkata dalam syairnya, Karihtul Akro Bani Shalilin. Karihtul Akro Bani Shalilin idza habbat bi qari'ah riyahu. Dan saya membenci Karihtul Akro Bani Shalilin. Kalau itu akoro, yakin itu asalnya menyembelih, membunuh daripada unta. Saya tidak paling membenci adalah kehancuran atau kebinasaan, yaitu akro Bani Shalil, kebinasaan Bani Shalil. Tidak habat di qari'ah riyah apabila bertiup riyah, angin. Di qari'ah untuk waktu datangnya, ketika waktu datangnya angin atau waktu perginya angin, karena qara itu bisa makna waktu pergi atau waktu datang. Akar itu juga bisa maknanya mandul. Dan itu akro Bani Shalilin. Kemudian akar itu juga bisa maknanya al-juruh, melukai. Ayat waktiha, liqariha ayat waktiha, ayat waktu riyah tadi, waktu datangnya angin itu. Itu keperluannya dia menyebut syair ini kan untuk menyatakan itu qari'ah itu. Untuk menyatakan makna qari'ah. Itu maknanya qari' di situ al-qurub, itu maknanya apa? Waktu datangnya angin tadi. Wal qur'u yas'ul wajhain. Sedangkan al-qur'u itu bisa untuk dua sisi, dua makna. Itu haid dan suci. Li'anal haid ya'ti li waqtin. Sebab haid pun datang untuk satu waktu tertentu, wa tuhur mithlu. Sedangkan kesucian pun sama, datang untuk suatu waktu tertentu. Waqila huwa minal qur'i wa wal habs wa jama'. Ada lagi yang mengatakan al-qur'u itu asalnya dari al-qur'u maknanya habs, menahan, atau jama' mengumpulkan. Taqulul Arab, orang Arab berkata ma qara'tun naqah salan qattu. Ma qara'atin naqatu salan qattu. Unta itu tidak qaraat, tidak mengandung satu salah. Jadi maksudnya tidak mengandung satu anak. Salah itu asal maknanya jeroan yang ada di unta itu. Maksudnya unta itu tidak mengandung satu anak sama sekali. Lam tatumma rahimuha ala waladin. Jadi rahimnya unta itu tidak mengandung satu anak pun. Itu dari kata qaraat berarti maknanya jamaat, mengumpulkan atau mengandung, mengumpulkan. Peminhu qaraitul ma' fil miqra'ah. Di antaranya dari kata qara'a itu maknanya habasa, menahan atau mengumpulkan. Qaraitul ma', saya menahan air di miqra'ah, di telaga, di satu kubangan. Ai jama'tuhu bitarki hamzah. Jadi maksudnya saya jama'tu mengumpulkan air itu dengan meninggalkan hamzah itu dari qaraitu. Asalnya kan qara'tu, tapi hamzahnya ditinggalkan sehingga menjadi qara itu. Fal qur'u hauna bimakna ihtibasud dam mujtima'an. Maka qara di sini kalau mengikuti makna qara artinya jamaah, mengumpulkan, berarti makna qara di sini adalah tertahannya darah. Ya, tertahannya darah dan berkumpulnya darah.
di rahim. Fa'ala hadza yakunu tarjih fi tur. Maka menurut pendapat ini yang mengatakan qara itu menahan, berarti tarjih pengunggulannya itu pada tuhur, pada kesucian. Karena maknanya tertahan, darah itu tidak keluar, maknanya berarti suci. Ya. Sawa'un, ya sama. Waqa'atil riqah, waqa'atil apa? Firqah ya. Al-furqah baina zawj bitolak wa bil maut. Sama, terjadinya furqah, perpisahan antara dia dengan istrinya itu. Ya no yuhbasu dam wa yajma'u, karena dia yahbasu dam, menahan daripada darah. Maksudnya waktu tuhur itu, waktu suci itu menahan darah dan ijma'u, mengumpulkan darah di rahim. Wal haid yurkhihi, sedangkan haid itu melonggarkan darah sehingga keluar. Wa yusiru, dan melepaskan. Wa jumlatul hukum bil adat, sedangkan jumlah hukum dalam kesimpulan hukum dalam iddah, dalam iddah, maksudnya dalam iddah, ini iddah jamak dari iddah. Annal mar'ata idza kanat hamilan, kalau wanita itu hamil, fa iddatuha bi wad'il hamil, maka iddahnya dengan melahirkan kandungannya. Sawa'un waqa'atil furqatu baina zawji, sama terjadinya perpisahan antara si perempuan dengan suaminya itu bitolak, dengan cerai hidup, dengan cerai talak, atau bil maut, atau dengan kematian, itu cerai mati. Jadi kalau wanita itu hamil, baik ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil atau dicerai dalam keadaan hamil, maka talaknya sampai iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, di dalam surat At-Talaq. Ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, dan orang-orang yang wanita yang memiliki kandungan, maka batas waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungan mereka. Kemudian kembali, fa in lam takun hamilan, itu liqouli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Fa in lam takun hamilan, kalau dia tidak hamil, nadhara, ini kalau si perempuan yang ditalak itu tidak hamil, tidak dalam keadaan hamil, nadhara, maka dilihat, atau nudhira, dilihat, in waqa'atil furqah bainahuma bi mauti zawj, kalau terjadi perpisahan itu antara keduanya dengan kematian si suami, fa alaiha an ta'tadda bi arba'ati asyhurin wa ashrin, maka dia harus beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nanti ayatnya nanti akan datang belum. Ya, kita jumpai ayatnya nanti selain. Dan berapa ayat selain. Ini kita masih bahas talak secara umum, talak hidup, cerai hidup. Itu masa tunggunya 3 kali suci. Sedangkan kalau mati suaminya, maka 4 bulan 10 hari. Sawa'un mata zawj qabla dukhul aw ba'dahu, sama. Si suami itu meninggal sebelum dukhul, belum kumpul, atau setelah kumpul, maka talaknya 4 bulan 10 hari iddahnya. Pesawat kana til marami man tahid aw la tahid, sama. Baik si wanita itu termasuk wanita yang sudah haid, yang masih haid, atau wanita yang tidak haid. Dalam arti tidak haid, dia belum haid atau sudah menopause, sudah berhenti haidnya. Kemudian liqouli ta'ala, karena Allah, firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum, ini nanti akan kita dapati ayatnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan wanita-wanita yang orang-orang yang yutawaffawna minkum, yang diwafatkan dari kalian, lalu dia meninggalkan azwajan, meninggalkan daripada istri.
Ya terlepas Nabi al-Husina arba'ata syurin wa asyra, maka menunggu si istri tadi dengan diri mereka 4 bulan 10 hari. Nanti akan kita dapat di Al-Baqarah 234. Ini kita masih berada di ayat 228. Masih membahas talak secara umum. Itu ada ayatnya sendiri nanti ketika cerai mati, ya, iddahnya. Jadi kita masih membahas iddah secara umum dan talak secara umum. Kemudian apa lagi? Wa in waqa'atil furqa bainahum bil talaq bil hayat. Dan apabila terjadi perpisahan antara keduanya, suami istri dengan talak, bil hayati dalam keadaan hidup, masih hidup, nudira, maka dilihat in kana qabla dukhul, dia kalau sebelum masuk, sebelum kumpul dengan perempuannya, fala iddata 'alaiha, maka si wanita tidak ada iddahnya. Jadi baru nikah, belum kumpul, cerai. Makanya wanita ini tidak ada iddahnya, dia boleh langsung kawin lagi. Dalilnya apa? Itu firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 49. Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna. Idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi wanita mukminah, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mencerai mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, mengumpuli mereka, famalakum, maka tidak ada bagi kalian alaihina, kewajiban atas mereka, min iddatin, daripada iddah, tak taduna, yang mereka tunggu atau yang mereka jalani iddahnya. Jadi kalau cerai hidup tapi belum dikumpuli, maka tidak ada iddahnya bagi perempuan. Wa in kana ba'da dukhul, kalau setelah dikumpuli, nah nuziro in kana al-mar'a mimman lam tahid qattu, maka dilihat kalau si wanita itu memang seorang wanita yang belum pernah haid sama sekali, au balagat fil kibar sinalia Aisyah, atau dia sudah sampai usia lanjut, yaitu usia Aisyah, wanita-wanita yang sudah putus asa daripada haid, itu menopause, fa iddatuha salasata asyhur, maka iddatuha salasatu asyhur, 3 bulan, iddahnya 3 bulan. Kenapa? Itu berdasarkan firman Allah SWT At-Talaq ayat 4, walai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu asyhurin walai lam yahidna. Dan wanita-wanita yang ya'isna minal mahidhi, sudah putus asa daripada haid, min nisaikum, daripada wanita-wanita kalian, istri kalian, in irtabtum, ya, sudah berhenti pada haid, dia sudah tidak haid lagi, menopause. Ini tertabtum, jika kalian ragu, maka fa'iddatuhunna, maka dijelaskan oleh Allah supaya tidak ragu bahwa iddahnya adalah 3 kali 3 bulan, salah satu asyhur. Wanita sudah tidak haid lagi, sudah menopause, sudah berhenti haidnya, maka dia iddahnya 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan wanita-wanita yang belum haid, wanita yang belum haid itu juga iddahnya 3 bulan. Wa in kana biman tahidu fa iddatuha salah satu aqra. Dan kalau dia termasuk wanita haid yang masih haid, maka iddahnya 3 kali suci, itu seperti disebut di dalam ayat ini. Qul ta'ala wa mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Wa qawlu yatarabbasna bi anfusina, adapun firman Allah yatarabbasna bi anfusina, menunggu wanita itu dengan diri mereka, lafzu khabarun, ini lafaznya lafaz kalimat berita, tapi maknanya ini perintah. Lafaznya kelihatannya kalimat berita, tapi maknanya perintah. Mereka menunggu, ya tarabbasna bi anfusina, menunggu. Kan kalimat berita, mereka menunggu, berarti kalimat berita. Tapi padahal makna aslinya perintah. Ini tunggulah selama 3 kali suci. Wa iddatul amma in kanat hamilan, sedangkan iddahnya budak, hamba saya perempuan, kalau dia hamil, maka biwadil hamil, maka sama dengan kal hurrah, sebagai wanita merdeka itu dengan
apa? Melahirkan kandungan. Wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil. Wa fil wafati iddatuha syahrani wa khamsu layal. Maka iddah wafat, iddah cerainya dari majikannya si budak perempuan ini adalah 2 bulan 5 hari. Separuh dari 4 bulan 10 hari. Nambah saya itu separuh. Wafit tolak, sedangkan dalam cerai in kanat mimman tahidu, kalau dia termasuk orang yang haid, fa iddatuha qur'ani, maka iddahnya 2 kali quru. Ya, 2 quru. 2 kali suci. Karena tidak mungkin mau diparuh 1,5 quru dan 3 quru. Kan harusnya kan separuh kalau udah. So, tadi 4 bulan 10 hari diparuh 2 bulan 5 hari. Nah, kalau quru tidak bisa diparuh 1,5. 1,5 quru tidak bisa. Iya, 2 kali suci. Kemudian wa in kana mimman la tahidu fa syahrun wa nisf. Kalau si budak itu tidak termasuk yang haid, maka separuh juga. Kan tadi kalau wanita 3 bulan. Wanita merdeka. Kalau budak 1,5 bulan. Syahrun wa nisf. Wa qila syahroni, ada yang mengatakan 2 bulan. Kal-Qur'ani seperti 2 quru. Bagi mentahid, bagi yang haid. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kihul abdu imra'ataini wa yaqul talqatain. Hamba saya boleh menikahi 2 wanita. Kalau orang merdeka kan 4. Kalau hamba saya 2. Dan kebanyakan budak istrinya 2. Yang merdeka istrinya 1. Jadi budak itu, kalau wanita apa, laki-laki merdeka itu 4. Kalau budak itu boleh menikah 2. Dan talaknya dia, kalau laki-laki merdeka jatah talaknya 3 kali talak baru pakai muhalil. Kalau budak jatahnya 2 kali talak. 2 kali. 1,5. Ya enggak ada 1,5 kali talak, enggak bisa. 2 kali talak. 1,5 talak kan. Watakatul amma bihaidoten. Budak perempuannya itu iddahnya 2 kali haid atau 2 kali suci. Bayilang takun tahidu fa syahraini. Kalau sudah tidak haid maka 2 bulan atau syahrun wa nisf tadi, 1,5 bulan, separuh dari 3 bulan. Qawlu azza wa jalla wala yahillu lahunna ayaktumna ma qalaqahu fi arhamihinna. Yani tidak boleh bagi wanita itu untuk yaktumna, menyembunyikan maqalaqallahu, apa-apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Itu berupa haid. Bohong umpama ndak haid, dia bilang haid. Tidak boleh. Si wanita maksudnya. Kalau Ikrimah berkata yakni al-haidh. Ini haid maksudnya. Yang Allah ciptakan itu maksudnya haid. Bahwa yuridu rajul muraja'ataha. Fatakulu, yaitu seorang laki-laki umpama kepingin merujuk si wanita itu. Lalu dia mengatakan takulu qad hitus salita, saya sudah haid yang ketiga, padahal belum. Tapi untuk menyembunyikan supaya si laki-laki tadi tidak bisa merujuk dia bohong masalah haid. Itu maksud apa-apa ma khalaqallahu fi arhamina, apa-apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, itu yang dimaksud. Jadi tidak halal bagi wanita untuk menyembunyikan apa-apa yang Allah ciptakan pada rahim mereka berupa haid. Terus mereka sembunyikan untuk menghalang-halangi suaminya merujuk. Fatakulu pada itu talita. Umpama dia katakan saya sudah haid yang ketiga. Kalau kenapa sekota ada ilhamil? Sebenarnya itu apa dan kota ada? Ya, mengatakan yang dimaksud yang Allah ciptakan itu adalah kandungan. Bukan haid tapi kandungan, kehamilan. Maknanya la yahilul mar'ah, tidak halal bagi perempuan kitmanu ma khalaqallah, menyembunyikan apa yang Allah ciptakan fi rahimiha, dalam apa ya di dalam rahimnya perempuan tadi, minal haid berupa haid, wal hamal dan
kandungan. Litubdilah hak zauj, untuk membatalkan haknya suami. Min ar-raj'a wal walad, daripada merujuk dia dan daripada anak yang dikandung. Daripada merujuk dia dan daripada anak yang dikandung. Terus dia sembunyikan. Dia bilang padahal hamil, dia bilang tidak hamil, supaya dia tidak mau diakui itu sebagai anaknya umpama. Atau dia bilang padahal haid, dia bilang tidak haid, belum haid. Atau sebaliknya, belum haid dia bilang sudah haid ketiga, sehingga seolah-olah waktu rujuknya suami itu sudah habis. Dan waktu merujuk itu kan cuma ketika iddahnya belum selesai. Kalau iddahnya sudah selesai harus nikah baru. Umpama sudah lewat 3 kali suci, suami mau rujuk tidak bisa. Kalau sudah lewat 3 kali suci harus akad baru. Maka tidak boleh, tidak halal bagi wanita menyembunyikan apa yang ada pada rahim mereka, baik itu haid ataupun hamil. Dia sembunyikan dari suaminya, maka tidak halal, hukumnya dosa, haram. Tidak halal berarti ya haram, ini dosa. In kunna yu'minu bil yawmil akhir, kalau mereka itu masih beriman kepada Allah dan hari akhir. Manau ana hadza bil mu'minat. Bil mu'minat wa in kanat al mu'minat wal kafiru fi hadzal umum sawa kama taqul. Bahwasanya ini perbuatannya orang yang beriman, meskipun mukmin dan kafir dalam masalah hukum ini sama. Kama takut sebagaimana kau katakan, addi haqqi in kunta mu'minan, tunaikan hak saya kalau kamu memang orang yang beriman. Yani ada al-huquq min fi'lil mu'minin, yani penunaian hak itu termasuk sifatnya orang mukmin. Wa bu'ulatuhunna, yani istri suaminya, ay azwajuhunna jam'u ba'lin, jamak daripada ba'al, daripada suami, jamaknya bu'ula. Ahaqqu bi rajjihinna, suami-suami mereka kal fuhula, seperti fuhula jamak dari fahal. Sumiya zauju ba'lan, ya, si suami dinamakan ba'al liqiyami bi umuri zaujatih, karena si suami menegakkan perkara istrinya. Wa aslul ba'al as-sayyid wal malik, sedangkan makna ba'al itu asalnya adalah majikan. Ba'al itu asal maknanya majikan. Maka suami disebut ba'al, majikan, karena dia seolah-olah dia yang memenuhi hak daripada istrinya. Seolah-olah seperti budak itu dipenuhi semuanya si budak itu oleh majikannya, pakaiannya semuanya. Ahaqqu bi rajjihinna, maka suaminya itu lebih berhak untuk mengembalikannya, yakni merujuk, lebih berhak merujuk. Bidzalika, dalam hal itu, ai in aradu bi raj'a as-shalah, dalam hal itu ini dalam hal rujuk tadi, kalau mereka menginginkan dengan rujuk itu adalah kemaslahatan, wa husnul isyrah, dan merujuk niatnya itu adalah husnul isyrah, pergaulan yang baik pada istri. Lal idrar, bukan untuk memberi madarat pada istri. Kama kana yaqulun fil jahiliyah, sebagaimana mereka dahulu memperbuat itu di dalam zaman jahiliyah. Karena rajul yutaliq imratahu, ya, dulu zaman jahiliyah itu orang mencerai istrinya, fa idza qurban iddahnya, ketika hampir dekat iddahnya, raja'a, dia rujuk lagi. Sumatera kamu datang, kemudian dia tinggalkan lagi, kemudian dia cerai lagi, kemudian ketika dekat iddahnya lagi dia rujuk lagi. Sumatera korban iddah, iddah selesai iddahnya, raja'a sumatera kamu datang, sumatera korban iddah, raja'a, dia rujuk lagi. Cuma pada muda tolak dia, kemudian dia cerai lagi. Dan dulu cerai itu tidak ada batasnya. Maka Islam datang dengan batas 3. Cerai itu 3. At-talaqu marratan fa imsakun ma'rufun, fa in talaqan ba'di, ya. Kalau dia cerai lagi, fala tahilu lahu, maka tidak akan halal kembali pada suaminya hatta taqiya zaujan ghairu, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Cuma pada mulanya tolak wa yasri bidzalika tatwilal iddah alaih. Dia bermaksud dengan itu memanjangkan iddahnya, memanjangkan masa iddahnya. Di akhir-akhir kan rujuknya sampai mendekati iddahnya selesai, baru dia rujuk lagi.
supaya memanjangkan iddahnya si perempuan. Ini dengan zalim, itu di masa jahiliyah. Maka Allah mengatakan ulatuna, suaminya itu ahad berarti lebih berhak untuk merujuk dia bidzalika dalam hal itu kalau menginginkan in aradu islaha, kalau mereka menginginkan kebaikan, kemaslahatan bagi istrinya. Walahunna mithlul ladzi 'alaina bil ma'ruf, dan bagi wanita sama terhadap apa yang atas wanita. Jadi hak wanita seimbang dengan apa yang alaihinna, apa yang tertimpa kepada wanita itu daripada kewajiban bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dan Corona itu meriwayatkan hadis beliau orang Bakir Muhammad Asal Marwazi, orang Musa Muhammad bin Umar Torobah, Ibn Torobah Sijisi, dan Abu Sulaiman Al-Qutubah, Abu Bakar Ibn Dasa, Abu Dawud As-Sijistani, orang Musa Ismail, Abu Muhammad, Abu Qasa Suwaid bin Ujair Al-Bahiri, Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, Nabi qala, "Qultu ya Rasulullah ma aku zaujati ahadina alaihi." Ya Rasulullah, apa hak istri seorang dari kita atasnya? Apa haknya istri atas suami? Qala antuqimaha idza ta'imta. Kau beri dia makan ketika kau makan. Ini sesuai dengan apa yang kau makan. Wa taksuha idza tasaita. Kau beri dia pakaian apabila kau berpakaian yang sesuai dengan pakaian yang dia pakai. Wala tadribil wajah, dan jangan memukul wajah, jangan memukul muka. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia, memburuk-burukkan dia. Wala tahjur ila bil bait, dan jangan berjauhan kecuali dalam satu rumah. Jadi kalau terjadi masalah ya bisa ranjang. Atau satu ranjang, yang satu ngadep ulon, yang satu ngadep ngetan. Satu kamar tapi satu ulon, satu ngetan. Kalau belum pindah ya pindah kamar, tapi satu rumah. Itu memberi pelajaran pada istri ketika umpama terjadi sesuatu kekeliruan yang fatal. Tapi itu katanya harusnya terhadap dua hadat dinasoi. Harusnya itu untuk perbuatan-perbuatan yang memang melanggar syariat. Bukan sekedar ya istrinya itu giliran istrinya tidak buat makanan bagi dia marah. Jadi istrinya tidak sholat dia tidak marah. Ini kebalik kata Abdul Haddad. Ini kebalik. Istrinya dikatakan sholat tidak marah, istrinya buatkan makanan tidak buatkan makanan dia marah. Ini kebalik. Kata beliau, apa hak Allah itu lebih kecil dari hak kita? Kemudian Akhbarana Ismail bin Abdul Qadir Al-Jani, Akhbarana Abdul Qadir Muhammad Al-Faris, Akhbarana Muhammad bin Isa Al-Juludi, Akhbarana bin Saqib bin Muhammad bin Sufyan, Akhbarana Muslim bin Hajjaj. Ini Muslim bin Hajjaj itu Imam Muslim itu ya. Akhbarana Abu Bakar bin Syaib, Akhbarana Hatim bin Ismail Al-Madani, Jabir Muhammad An-Nabi An-Nuqal, Akhbarana Al-Jabir bin Abdullah. Kami masuk kepada Jabir bin Abdullah. Fakultu, maka saya berkata, akhbirni an hajati Rasulullah SAW. Tolong beritahukan aku wahai Jabir tentang hajinya Rasulullah SAW. Fasalah lagi suatu hajatul wada, maka Jabir bin Abdullah memperinci kisahnya haji wada. Ila anta khutbah atau yaum Arafah, sampai beliau menyebut khutbahnya Rasul pada hari Arafah. Di antara isi khutbahnya Rasul di Arafah itu fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innahunna awanin, sesungguhnya wanita itu ibarat tawanan. Wanita itu ibarat tawanan pada kali indakum di sisi kalian. Tawanan karena dia sudah di bawah pengawasan suami seolah. Dan tawanan itu juga harus diperlakukan dengan baik menurut Islam. Dimakan, dikatakan tawanan karena memang pernikahan itu sejenis daripada perbudakan dalam tanda kutip. Karena istri sudah setelah menikah dia sudah tidak seleluasa seenak istri. Ya walaupun suami juga ya tidak boleh semena-mena juga. Makanya dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, yang paling baik pada istrinya, dan saya akan terus adalah orang yang terbaik kepada istri saya.
Hati-hatilah kalian dalam masalah urusan perempuan. Sebab mereka itu, istri itu adalah ibarat tawanan di sisi kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sebab kalian mengambil istri tadi dengan amanat dari Allah. Amanat syariat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan hubungan antara suami istri itu dengan kalimat Allah, dengan akad nikah dengan kalimat Allah. Bismillah walhamdulillah dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna ala yutikna furusyakum. Dan hak kalian atas mereka, hak suami atas istri adalah ala yutikna furusyakum ahadan. Tidak boleh menaikkan ke atas pembaringan kalian seorang pun, atau memasukkan ke rumah kalian seorang pun tanpa izin kalian. Takrahunahu, yang kalian, apalagi orang yang kalian tidak sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna. Kalau mereka melakukan itu, yakni melanggar kewajiban mereka terhadap suaminya, fadribuhunna dzurban ghairu mubarrih. Maka boleh kamu memukul, tapi pukulan yang tidak menimbulkan luka. Ini dicontohkan di tafsir Baghawi ini, tapi di surat An-Nisa nanti. Itu pukulannya seperti siwak. Dicontohkan oleh Ibnu Abbas, kalau tidak salah, terus sahabat. Jadi ada siwaknya tidak seperti ini. Jadi agak panjang gitu, dipukul. Contohkan pukulan yang tidak membuat luka, apalagi cacat atau luka permanen, apalagi luka permanen. Dorban baru mubareh. Tapi itu memukul itu pun setelah tahapannya disebut di surat An-Nisa. Fa'iduhunna. Pertama, kasihlah nasihat dia, mulai dari bahasa yang halus sampai bahasa yang tegas. Tidak bisa juga kasih nasihat angel tuturannya istrinya. Fa'iduhunna wahjuruhunna. Pisahlah dengan dia. Itu tadi, kalau bisa tetap serumah atau sekamar, satunya ngulon, satunya ngetan, satunya ngadep ngulon, satunya ngadep galon, satunya ngadep tidur. Ya, di kamar. Atau serumah tapi lain kamar. Ini kalau nyesel nanti bisa balik lagi. Itu bukan cerai ya, belum cerai. Ini sekedar pelajaran. Itu istilahnya dalam fikih namanya nusyuz. Nusyuz itu pembangkangnya wanita, meninggi. Dari kata nasjun itu artinya tanah tinggi. Nusyuz itu berarti wanita itu meninggikan dirinya atas suaminya. Nusyuz, pembangkang. Maka caranya yang pertama diberi wejangan, fa'iduhunna, itu surah An-Nisa. Wahjuruhunna, menjauhlah dari dia, bisa tempat tidur. Nah, kalau tidak bisa baru wadribuhun. Tapi di sini pun dikasih catatan sama Rasul, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka. Walahunna alaikum rizquhunna. Dan hak mereka atas kalian para suami adalah memberi rizki kepada dia, nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kiswatuhunna, memberi pakaian dengan cara yang baik. Faqad taraktu fikum ma in tamassakum bilan tajidu ba'dahu. Dan sungguh saya sudah tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalau kalian tamassaktum, berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat setelahnya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni amma fama antum qailuna. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Kalian nanti akan ditanya tentang aku. Apa aku sudah menyampaikan? Fama antum qailun. Maka apa yang nanti akan kalian katakan ketika kalian ditanya tentang aku? Maka sahabat-sahabat ketika itu menjawab, qalu nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi ya Rasul bahwa kau sudah menyampaikan. Wa adaita, kau sudah menunaikan. Wa nasahta, kau sudah memberi nasihat kepada kami ya Rasul. Kami bersaksi kau sudah sampaikan semuanya. Pokoknya biusbui sababa yarqawila sama, lalu beliau mengangkat tangannya ke arah langit, mengangkat jarinya ke arah langit. Wa yanqutu ilan nas, setelah ke arah langit lalu menunjukkannya kepada manusia, menurunkannya kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikan bahwa saya sudah menyampaikan. Karena para nabi nanti juga ditanya, apa sudah disampaikan risalah? Salah sama rot 3 kali Rasul mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad.
Ya Allah saksikanlah. Akhbarana Ahmad bin Abdullah Shalih, akhbarana Ahmad bin Hasan Al-Hiri, akhbarana Ajib bin Ahmad Tusi, akhbarana Muhammad bin Ya'im, akhbarana Ya'la bin Ubaid, akhbarana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah SAW inna akmalal mu'mina imanan ahsanu khuluqan wa khiyarakum li nisaikum. Sesungguhnya paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan paling terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada nisaikum, kepada istri-istri kalian. Walil rijali alaihinna darajah. Tapi bagi laki-laki alaihinna darajah, bagi laki-laki di atas wanita itu ada satu derajat lebih tinggi di atas wanita. Karena dia pegang komando sebagai qawamun 'alan nisa. Wallah. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bimasaqqa ila minal mahar. Laki-laki itu punya hak karena apa yang dia berikan berupa mahar, wa anfaqa 'alaiha minal mal, dan apa yang sudah diinfakkan oleh laki-laki itu kepada wanita daripada harta, maka dia punya hak lebih. Kalau ada bil jihad, ada lagi yang mengatakan karena laki-laki itu wajib jihad, karena perempuan tidak ada wajib jihad. Wakila bil akal, ada yang mengatakan dengan akal, karena perempuan itu nisful akal, perempuan itu separuh akal. Buktinya saksi satu laki-laki saksinya itu sebanding dengan saksi dua perempuan. Wakila bil syahadah, yaitu dimaksud punya derajat, punya satu derajat di atas wanita dalam persaksian. Wakila bil miras, ada yang mengatakan punya derajat di atas perempuan dalam hal warisan. Karena lidzakari mithlu hadzal unthayain, satu bagian laki-laki sama dengan bagian dua wanita. Kemudian wakila bidiyah, ada lagi yang mengatakan tentang denda, diyat ketika hukum membunuh. Wakila bitolak, ada lagi yang mengatakan tentang talak, tentang talak. Laki-laki itu memegang kendali talak. Karena tolak biar rijal, karena talak itu di tangan lagi. Wakila birraj'ah, ada lagi dengan merujuk, karena rujuk juga di tangan laki-laki. Kalau Sufyan wa Zaid bin Aslam, Sufyan dan Zaid bin Aslam mengatakan bil imarah, dengan kepemimpinan. Kalau Qutaibah mengatakan walil rijali alaina darajah, dan bagi laki-laki atas perempuan itu ada derajat, maknanya fadilah fil haq, ada kelebihan dalam hak. Allah azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Qur'an Ahmad bin Abdullah Shalih, Qur'an Abu Sa'id, Muhammad bin Musa As-Soirobi, Qur'an Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Sofar, Qur'an Ahmad bin Muhammad bin Salbi Al-Birti, Qur'an Udzaifah, Qur'an Sufyan al-Amash Nabi Robian, Anna Mu'ad bin Jabal, kharaja fi ghazatin ba'da Nabi SAW. Suatu kali Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal, keluar dalam satu peperangan yang diutus oleh Nabi SAW. Via pada peperangan itu. Sumaraja'a, kemudian Mu'ad bin Jabal pulang. Fara'a rijalan yasjudu ba'dhum li ba'dhin. Maka beliau Mu'ad bin Jabal melihat ada seseorang yang sujud sebagian kepada sebagian yang lain. Fatakra dzalika Nabi SAW. Kemudian dia lihat satu kaum itu, ada orang di satu kaum itu bahwa orang itu sujud kepada orang lain di kaum tersebut, di syariat kaum tersebut. Maka setelah pulang dia cerita kepada Nabi, akhbarul dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya boleh perintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, saya akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Allahu a'lam. Itu sampai nanti ayat berikutnya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Selesai ayat tentang iddah, yaitu iddahnya wanita ketika dicerai itu 3 kali suci, dan nanti jatah talaknya itu ada 3 kali. 2 kali yang boleh rujuk, ketiga kali tidak boleh rujuk kecuali dengan menikah lagi si wanita itu. At-talaqu marratan. Wallahu a'lam. 229. Yang 2 kali awak yang rujuk habis waktunya nggak tahu sampai lama tak nikah nih. Tetap. Maksudnya tidak tahu ya. Tidak
tahu kalau hukumnya seperti itulah, harus habis waktu idahnya. Waktu idahnya habis, terus kemudian ya biasa kumpul-kumpul gitu, terus baru tahu ilmunya. Terus tidak boleh, dia nikah baru. Kalau dia yakin loh ya, yakin memang dia mencerai. Secara yakin dia sudah mengucapkan kata cerai dan dia secara yakin belum rujuk lagi, ya berarti harus dinikahkan lagi. Nikah baru gimana? Tidak boleh. Ya, kumpul nanti. Kumpul sama kumpul. Allah.